Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul iman yang dimurnikan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ketika saya bergumul, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Dan ini yang Tuhan sampaikan, iman yang dimurnikan. Kita akan sama-sama membacanya di dalam Lukas 18 ayat 8. Di depan sudah ada Bapak Ibu Saudara. Kita mau bisa baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi, kita mau baca sama-sama ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman yang dimurnikan. Kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, ekonomi yang tidak menentu, pendidikan yang tidak seperti biasanya, kemudian PPKM yang sekarang ini masih terus diperpanjang. Saudara, kapasitas kemudian kita bertemu sering dengan keluarga, kita menjadi sering kapasitas kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kondisi seperti ini diizinkan Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan. Ya, kondisi seperti ini diizinkan Tuhan hari-hari ini, secara daging tidak mengenakkan memang, secara tubuh kita tidak mengenakkan memang, tetapi kita perlu tahu sebagai anak Tuhan, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Saudara, tujuannya secara rohani. Yang pertama adalah kita dipaksa Tuhan hari-hari ini untuk masuk dalam mezbah keluarga. Kondisi seperti ini Tuhan mau, Tuhan paksa kita sebetulnya untuk masuk setiap keluarga itu memulai menggunakan waktu ini untuk masuk di dalam satu kesempatan, yaitu membuka mezbah keluarga di dalam keluarga masing-masing. Kenapa? Kondisi seperti ini Tuhan mau mengandalkan Tuhan. Kondisi seperti ini Tuhan mau semuanya bertelut di bawah kaki Tuhan. Kondisi seperti ini Tuhan mau semua keluarga yang berkata bingung, takut, kecewa, putus asa, bingung. Tuhan mau dengan mezbah keluarga, Tuhan mau masuk hadirat Tuhan. Supaya kita mengenal, mengerti akan maksud Tuhan dalam keluarga kita, dalam diri kita. Saudara, terlebih dari itu, Tuhan punya maksud yang kedua, yaitu supaya iman kita hari-hari ini dimurnikan di hadapan Tuhan. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Tuhan Yesus segera datang dan Tuhan mau menjumpai setiap kita, umatnya, anak-anaknya, hari-hari ini imannya murni, imannya tetap di dalam Tuhan, imannya tetap ada di dalam Yesus Kristus dan bukan yang lain. Tuhan mau, sehingga di ayat yang pertama tadi berkata bahwa akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Iman yang dicari Tuhan. Hari-hari ini iman itu dicari Tuhan di akhir zaman ini. Makanya Tuhan mau berkata, murnikan imanmu. Hari-hari ini Tuhan mau keras katakan, murnikan imanmu hari-hari ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman yang seperti apa? Iman yang dimurnikan itu iman yang seperti apa? Kita mau lihat. Yang pertama, next. Yang pertama adalah iman yang diproses. Kita mau lihat sama-sama Daniel 1 ayat 8 sampai 13. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21, tetapi saya akan baca ayat 8 saja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, jadi Tuhan akhir-akhir ini ingin melihat anak-anak Tuhan untuk memiliki iman yang dimurnikan. Karena di akhir zaman ini Tuhan mau mendapati iman di dalam diri kita anak-anak Tuhan. Nah, iman yang seperti apa? Yang pertama adalah iman yang diproses. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Daniel itu seorang yang ikut dalam pembuangan waktu itu. Jadi kerajaan Yehuda dipimpin oleh Yoyakim, saat itu dilawan oleh Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Nah, karena Yehuda kalah, otomatis semua yang ada di Yehuda itu diangkut semuanya ke Babel. Termasuk bukan hanya barang-barang saja, semua yang ada di Yehuda diangkut semua, termasuk orang-orang yang keturunan bangsawan, orang-orang yang cakap, orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya perawakan yang bagus. Nah, salah satu orang yang masuk di dalam pembuangan, orang yang masuk dibawa dari Yehuda ke Babel itu adalah Daniel. Nah, Daniel saat itu karena dia dipersiapkan menjadi orang penting di Babel, membantu semua yang ada di kerajaan Babel. Saat itu Daniel dipersiapkan dengan orang-orang yang lain, dengan diberikan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, dan semua setara dengan makanan dan minuman raja. Jadi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang pegawainya di istana Babel, orang-orang itu adalah orang-orang yang makanan dan minumnya sama dengan raja. Dengan maksud supaya dia cepat pintar, dia perawakannya baik dan sebagainya. Tetapi kita lihat di ayat 8 tadi bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, Daniel yang harusnya makan dan minum seperti yang dimakan raja, tetapi Daniel tidak melakukan itu. Dia tidak menajiskan dirinya dengan hal itu. Kenapa? Kita mau lihat di Ibrani 10 ayat 8. Tolong, Ibrani 10 ayat 8. Ya, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi saudara, ketika Daniel disuruh makan, minum seperti yang raja makan dan minum, tetapi Daniel di sini dengar baik, dia tidak mau melakukan itu, dia tidak mau menajiskan itu, dan dia hanya cukup makan sayur dan air putih. Kenapa? Dia berdiri, dia taat di dalam imannya, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara tahu di Babel hanya menyembah dewa dan tidak ada orang yang menyembah Allah yang benar. Hanya Daniel satu-satunya orang yang berdiri di tengah proses kehidupan secara daging, dan dia tidak mau makan santapan raja, minuman yang seperti sudah dipersiapkan untuk raja. Kenapa? Makanan dan minuman itu sebelum dimakan oleh raja, sebelum dimakan oleh orang-orang penting itu sudah dipersembahkan kepada dewanya, kepada Baal, supaya diberkati sama dewanya. Tetapi Daniel tidak melakukan itu. Kenapa? Sudah najis di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lewat pelajaran ini Tuhan mau kasih tahu bahwa Daniel di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, menyembah dewa, imannya diproses secara daging. Secara daging, apa sih yang tidak enak? Makan dan minuman yang dimakan raja. Saya percaya pasti semua yang enak-enak yang dimakan raja. Amin. Tetapi Daniel di situ, dia tidak makan itu. Dia cukup makan sayur dan air putih. Dagingnya diproses. Dia sebetulnya kepingin, saya percaya pasti dia kepingin makanan yang dimakan raja itu dia kepingin. Tetapi dagingnya diproses. Dia berkata, aku tidak mau menajiskan diriku di tengah-tengah iman orang yang tidak percaya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di proses itu tidak menyenangkan. Sama-sama bilang, di proses itu tidak menyenangkan. Karena itu, proses itu, dengar baik, proses iman kita di dalam Yesus, ketika kita percaya Yesus, itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya rata, tidak semuanya baik-baik saja.
tidak selamanya itu berjalan dengan monoton, tetapi iman di dalam Yesus itu diproses. Ada suka, ada duka, ada sakit, ada sehat, ada masalah, ada pergumulan. Itu yang terjadi. Sehingga Tuhan mau katakan iman kita hari-hari ini diproses dan kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya tidak gampang menghadapi proses hari-hari ini. Saya percaya di tengah kondisi ini tidak gampang kita diproses. Tetapi kita ingat baik, kalau kita berkata katanya jadi orang Kristen enak. Katanya jadi orang Kristen berdoa amin terus dijawab. Katanya jadi orang Kristen sakit doa langsung dijawab. Saudara, kita diproses. Kita diproses itu semuanya. Dan kita tidak diizinkan Tuhan untuk terus instan iman kita. Oleh sebab itu saudara yang kasihan Tuhan, saya mau katakan begini saudara, diproses itu tidak menyenangkan. Ya, diproses itu tidak menyenangkan. Sakit pasti, enggak enak pasti. Tetapi sekarang masalahnya, apakah iman kita diproses sudah sampai kepada seperti saudara-saudara kita yang ada di India? Sudah sampai segitukah? Mereka juga tetap bertahan. Ingat, kita ini orang pilihan Tuhan. Kalau kita orang pilihan Tuhan, sekalipun diproses, tetapi ingat, sesuatu yang diproses itu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang diproses itu akan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Itu janji Tuhan. Sekalipun mungkin kita teraniaya sampai seperti itunya, ingat, daging itu akan menjadi tanah, tetapi roh kita ketika sampai di kematian pun akan dipermuliakan Bapa. Amin. Kita orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu tetap semangat. Sekali lagi saya mau katakan, proses itu tetap berjalan, saudara. Proses itu akan tetap berjalan sampai kematian jemput kita. Oleh sebab itu tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan jadikan kita indah pada waktunya. Percayalah, di India sekalipun ada aniaya, tetapi kita juga melihat India juga hari-hari ini percaya kepada Yesus, itu berbondong-bondong orang percaya Yesus. Amin. Karena mereka tidak percaya kepada dewanya lagi. Bahkan semua dewa-dewa dibuang ke sungai yang mereka percayai. Tetapi hari ini mereka justru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau lihat iman seperti apa. Iman yang dimurnikan itu iman yang seperti apa. Yang pertama kita ingat, iman yang diproses Tuhan. Yang kedua adalah iman yang diperjuangkan. Daniel 3 ayat 16. Daniel 3 ayat 1 sampai yang ke-30, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa bacanya nanti di rumah. Saya akan baca ayat 1 sampai 2 saja. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, iman yang dimurnikan adalah iman yang diperjuangkan. Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan semuanya harus menyembah nanti. Ya, Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar, yang tinggi, dan semua orang-orang yang di bawahnya itu harus menyembah dia. Ketika nanti dibunyikan bunyi sangkakala, bunyi rebab, bunyi kecapi dan sebagainya, ada bunyi-bunyian, dan disitulah semua orang yang ada di bawah pemerintahannya harus menyembah patung itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya ada seorang anak-anak Tuhan, Sadrak, Mesah, Abednego. Di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan itu, mereka tetap berjuang bahwa mereka tidak akan pernah mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Saudara, apakah itu mudah? Tidak mudah. Kenapa? Semua pembesar kumpul,
semua orang-orang penting kumpul, semua orang-orang kaya kumpul, semua rakyat kumpul, sedangkan hanya ada 3 orang yang tidak mau menyembah akan patung itu. Kenapa? Karena mereka tahu dia harus berjuang. Imanku ini di dalam Tuhan harus diperjuangkan. Seperti tadi diproses, tidak hanya sekedar proses biasa, harus berjuang, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah memperjuangkan di tengah-tengah petinggi negara, orang kaya, orang-orang mayoritas, tapi mereka tetap memperjuangkan imannya itu di dalam Tuhan. Nah, iman yang diperjuangkan adalah iman yang tidak akan pernah mau kalah sekalipun mendapat akibat yang menyakitkan. Dibuang ke dalam dapur perapian. Ada konsekuensinya. Ketika dia memperjuangkan iman itu ada konsekuensinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Harus tetap maju sekalipun tidak sepaham, tidak seperti yang kita inginkan. Saudara, kita mau lihat video ini juga supaya kita belajar memahami betapa iman itu perlu diperjuangkan di dalam Yesus. Pendeta ini tetap bertahan, tetap tenang membaptis seseorang, yaitu seorang gay, seorang yang waktu itu ada demo LGBT, saudara. Dan ketika demo itu berlangsung, ada pendeta juga berkatakan bertobatlah, bertobatlah. Nah, ada satu orang yang bertobat menanggapi firman Tuhan, menanggapi firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta ini. Dan saat itu dia minta dibaptis. Nah, saudara, ketika dibaptis, saudara, kita tahu cemoohan itu ada, dia dilempari, dia dicaci maki, dihina-hina, saudara. Tetapi iman seorang gay dan pendeta ini tetap berjuang. Bagaimanapun satu jiwa bertobat, seluruh malaikat di surga itu bersorak-sorai. Saat itu dia berjuang di tengah cemoohan, di tengah dia dipukul, dihina, tetapi dia tetap melangsungkan baptisan dan satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesuatu yang diperjuangkan itu akan menghasilkan seperti yang Tuhan, seperti yang diharapkan Tuhan. Kenapa? Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Sekarang ini saudaraku yang dalam Tuhan, perjuangan seperti apa yang sudah saudara perbuat hari-hari ini supaya Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu? Perjuangan seperti apakah yang hari-hari ini sudah engkau kerjakan bagi Tuhan di dalam hidupmu? Mungkin saat ini kita sendirian di tengah lingkungan yang kita hanya anak Tuhan. Mungkin kita hanya sendirian di tengah lingkungan di sekolah kita anak Tuhan. Mungkin kita hanya sendirian sebagai anak Tuhan di tengah-tengah lingkup pekerjaan kita. Hanya sendirian. Tetapi kita perlu berjuang untuk itu. Kita akan tunjukkan bahwa saya berbeda daripada orang lain. Kenapa? Akan ada Yesus di hidup kita, yang akan memampukan kita, yang akan menguatkan kita, yang akan membuat kita menjadi berkemenangan. Oleh sebab itu tunjukkan, kalau ada Yesus di hidup kita juga harus berpadanan dengan Yesus. Sehingga orang lain akan tahu bahwa sekalipun kita sendirian, kita berbeda. Amin. Ayo jadi saksi, saudara. Jangan malah jadi bahan cemoohan orang lain. Katanya Kristen, katanya anak Tuhan, katanya pelayanan, kok begitu? Itu yang tidak jadi benar. Oleh sebab itu, ayo jadi saksinya Tuhan. Perjuangkan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita perjuangkan lagi di hadapan Tuhan? Ibadah, hal-hal rohani, dengar baik, ibadah, hal-hal rohani juga harus kita perjuangkan. Amin. Saya itu selalu nangis, saudara. Ketika Rabu, ketika Sabtu, enggak tahu hati saya itu maunya nangis. Kenapa? Saya selalu tangisi youth, saya selalu tangisi kid, Tuhan. Orang tua, ayo dorong, perjuangkan iman anak-anak youth, anak-anak kid, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Ayo ikut ibadah, ayo ikut memuliakan Tuhan. Saudara,
saya sampai teriak sama Tuhan. Enggak bisa lagi saya keluar air mata kadang. Ayo, saya menghimbau para orang tua. Mungkin kau berkata, anak saya sudah capek les, anak saya sudah capek hari-harinya di komputer, anak saya sudah capek hari-harinya di HP, anak saya sudah banyak kuota yang habis. Saudara untuk duniawi saja, untuk sekolah saja berjuang, tetapi untuk hal rohani kadang tidak diperjuangkan untuk Tuhan. Ingat, waktunya tidak lama lagi. Yang diangkat Tuhan itu bukan hanya orang tua, tetapi anak-anak juga. Itu menjadi kesukaan Tuhan. Ketika saya terus memimpin, memantau anak-anak kids, saudara, saya tuh dalam setiap saya berdoa, saya menyapa mereka, saya lihat Tuhan Yesus itu datangi mereka satu-satu, saudara. Saya bersuka cita. Saya bilang terima kasih para orang tua yang sudah membuat anak-anaknya mengerti akan hal rohani. Terima kasih orang tua yang memotivasi anaknya kepada hal-hal rohani. Saudara, itu tanggung jawab kita juga. Kerinduan kami, semua 5 generasi diangkat Tuhan. Tidak terkecuali, saudara. Oleh sebab itu, ayo berjuang. Iman kita harus kita perjuangkan. Kasih tahu anak-anak, nanti sore ada kulkit ya, nanti sore ada youth, ikut ya, ambil alih, saudara. Mah capek, mah begini, mah. Doakan, selain berdoa, doakan, kasih nasihat, saudara. Rohani itu penting. Perjuangkan itu sekarang. Jangan nyesel. Kalau hari-hari ini anak-anakmu dibawa kepada Tuhan, ingat, yang menuai hasilnya juga kita orang tua. Amin. Kalau kita hari-hari ini tidak pergunakan rohanimu untuk anak-anak, ingat, mereka itu anak panah yang di tangan kita, orang tua itu melesatkan anak panah itu ke depan. Sampai ke mana? Saat kita melesatkan dengan benar aja masih ada angin, saudara. Panahnya itu tidak bisa sampai ke tujuan. Tetapi kita punya Roh Kudus yang membuat anak-anak itu melesat sampai kepada sasaran yang tepat. Itu yang kedua, saudara, iman harus diperjuangkan. Iman yang dimurnikan adalah iman yang diproses. Yang kedua adalah iman yang diperjuangkan. Yang ketiga, yang ketiga, iman yang dibuktikan, saudara. Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku yang kasihan Tuhan, iman yang dimurnikan adalah iman yang dibuktikan, ya. Bukan hanya sekedar diproses, bukan hanya sekedar diperjuangkan, tetapi dibuktikan. Ya. Darius ini mengangkat, dia sebagai raja, dia mengangkat ada 120 wakil raja. Tetapi di bawahnya itu tetap ada 3 orang pembesar di bawah 120 orang raja. Nah, salah satunya adalah Daniel. Nah, Daniel itu paling disukai oleh raja. Makanya 2 orang dan yang lainnya berusaha untuk menjatuhkan Daniel seperti apa? Daniel di dalam sikap hidupnya ketika dia menjadi saksinya Tuhan, dia tidak bercela di sana sini. Sehingga orang berniat jahat kepada dia, apa sih yang harus kita lakukan? Dakwaan apa sehingga Daniel ini bisa didakwa salah gitu ya. Kemudian karena mereka tidak mendapati kesalahan Daniel, makanya dia melihat hanya ada satu yang dilakukan Daniel di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Dia 3 kali sehari, dia mencari wajah Tuhannya, dia berdoa kepada Tuhannya, dia menyembah kepada Tuhannya. Ini kesempatannya dilakukan oleh orang yang tidak suka. Ketika Daniel mencari Allahnya sehari 3 kali, dan saat itu dibuat kesempatan untuk mendakwa Daniel untuk mendapatkan satu laporan yang salah. Sehingga Darius, orang-orang itu berkata, buat ketetapan raja. Kalau dalam 30 hari orang menyampaikan sesuatu yang bukan dari raja, harus dihukum. Dihukumnya adalah masuk ke gua singa. Saudara, tetapi Daniel tetap membuktikan. Dia bukan hanya sekedar diproses di tengah-tengah bangsa yang tidak takut Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, tetapi dia juga terus berjuang bahwa aku ini anak Tuhan. Dan di terakhirnya dia buktikan bahwa aku ini tetap anak Tuhan. Sekalipun prosesnya, sekalipun tantangannya adalah dia harus masuk ke gua singa, tetapi dia lihat campur tangan Tuhan. Itu luar biasa. According to your unfailing love. Sire, are you unwell? I haven't slept. Please God, I'm not too late. Sire, shall I call the physician? I've wronged my friend! Open it. God is with you. Your God is real. Your God has saved you. Yes. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Itu pernyataan dari Raja Darius. Saudaraku yang dalam Tuhan, iman yang dibuktikan itu memang butuh waktu untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenangnya Tuhan. Walaupun kelihatannya kita tampak kalah kelihatannya. Walaupun kelihatannya kita seorang diri, tidak dihargai, diminoritaskan. Ingat, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Proses akan ada waktunya berakhir, saudara. Nah, Tuhan ingat, Tuhan
Tuhan kita butuh bukti dan bukan janji kita dari mulut kita saja. Harus dinyatakan lewat bukti kita. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan bukti, Dia mengasihi kita, Dia mati di kayu salib buat kita. Petrus memberikan bukti ketika imannya dia melayani, dia disalib terbalik. Andreas memberikan bukti imannya disalib dengan huruf X. Matius membuktikan bukti dirinya kepada Yesus, dia disiksa, dibunuh. Yakobus dirajam di bubungan bait Allah. Yohanes direbus hidup-hidup di minyak mendidih. Filipus disalib terbalik. Bartolomeus dicambuk kulitnya hancur. Lukas digantung. Markus diseret kuda lewat jalan berbatu-batu. Thomas ditombak. Yudas dipanah, tidak bersedia karena dia tidak bersedia mengingkari imannya. Matias dirajam, dipenggal kepalanya. Saudaraku yang dalam Tuhan, Tuhan butuh bukti dari kita. Sekalipun ini contoh murid-murid Yesus yang tidak mengenakkan. Tantangan kita berbeda daripada murid-murid Yesus. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan hanya mau bukti imanmu hari-hari ini. Buktikan kalau kita anak Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri firman Tuhan, saudara, berapa kadar imanmu hari-hari ini di hadapan Tuhan? Iman yang dimurnikan ada kadarnya. Berapa kadar imanmu hari-hari ini di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali? Masih 100%, 80%, 50%, atau tinggal 1%, saudara? Atau masih penuhkah imanmu hari-hari dengan Tuhan? Setengahkah? Sedikitkah? Atau sudah tidak ada lagi imanmu di dalam Tuhan? Tuhan bertanya kepada kita saat ini, jawab dalam hati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Tuhan mau bertanya pagi ini, berapa kadar imanmu hari ini kepada Tuhan? Seperti ayat yang awal tadi saya katakan bahwa di akhir zaman ini Tuhan mau melihat ada iman di bumi ini. Iman yang tidak tergoyahkan, iman yang dimurnikan, itu tetap 100% kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini imanmu goyah karena masalah, karena tekanan, karena himpitan, karena ekonomi, karena engkau tersinggung satu dengan yang lainnya, saudara, itu belum apa-apanya dibandingkan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tetap kuat, bahkan sampai di akhir hidupnya. Karena kita ingat, hidup itu berjalan, proses itu berjalan. Tetapi Tuhan mau kita tetap memperjuangkan dan tetap membuktikannya. Haleluya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai pernyataanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau tetap berdiri di tengah imanku hari ini. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dia berdiri di tengah badai, amin, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi ini kami bersyukur dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersama umat Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian yang telah kami naikkan berkenan kepada Engkau. Demikian juga firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini boleh memberkati, membangun, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang memiliki iman yang sungguh-sungguh dimurnikan. Sehingga sekalipun Tuhan kami harus melewati proses, sekalipun iman kami harus kami perjuangkan, bahkan iman kami harus kami buktikan. Bila Tuhan Yesus ketika proses ini terjadi, kami tetap terus berjalan bersama-Mu. Karena hanya bersama Engkau kami kuat, hanya bersama Engkau kami bisa melewati berbagai macam proses hidup.
Oleh karena Tuhan, firman yang kami dengar dalam ibadah kami hari ini termaterai di hati kami, supaya setiap kami hadir dalam ibadah ini, ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang iman kami dikuatkan, iman kami terus diperbaharui, supaya kami tetap bertahan sekalipun badai silih berganti yang kami hadapi. Tapi kami percaya tangan Tuhan siap untuk menopang kami, seperti Engkau menyertai Daniel. Kami percaya kami pun akan terus hidup dalam penyertaan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani dan ibadah hari ini, baik itu musik, baik pujian, WL maupun firman-Mu, multimedia, sound system, dan tugas-tugas yang lainnya. Tuhan mengurapi mereka, terus Engkau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, supaya di hari-hari akan datang mereka terus Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu dan menjadi berkat bagi umat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami tidak lupa berdoa menyerahkan Tuhan untuk persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang terus memimpin menyertai, supaya kegiatan ibadah kami berjalan baik dan umat Tuhan tetap antusias mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah saudara yang lain, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita bersama-sama angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.